Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Poppy Sophia, juga Nia Lestari, dan juga Aceh Uuk. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan software GeoGebra. Nah, untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Aceh Uuk. Jadi di sini ada dua permasalahan. Untuk masalah pertama, kita mempunyai satu kartu. Dalam kardus tersebut terdapat dua jenis kartu. Jenis yang pertama, kartu berbentuk segi 5 yang di dalamnya terdapat gambar seekor kucing dan gambar seekor burung elang. Jenis yang kedua yaitu kartu berbentuk persegi yang di dalamnya terdapat gambar seekor kucing dan gambar dua ekor burung elang. Berapa banyak jumlah masing-masing jenis kartu yang harus diambil agar jumlah gambar kucing itu ada 33 dan jumlah gambar burung itu ada 100. Untuk masalah yang kedua, dalam sebuah konser musik terjual karcis kelas 1 dan karcis kelas 2 sebanyak 500 lembar. Harga karcis kelas 1 adalah Rp8.000, sedangkan harga karcis kedua itu Rp6.000. Jika hasil penjualan seluruh karcis mencapai Rp3.250.000, tentukan banyak karcis masing-masing kelas 1 dan masing-masing kelas 2 yang terjual. Nah, dari kedua permasalahan itu menyangkut dengan materi sistem persamaan linier dua variabel, di mana sistem persamaan linier dua variabel itu sendiri adalah dua persamaan linier dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Di mana bentuk umumnya ada persamaan satu, yaitu AX ditambah B sama dengan C, itu harusnya ya. Terus yang persamaan dua, PX ditambah Q sama dengan R, di mana X, Y itu variabel, A, B, P, dan Q itu koefisien, C dan R itu konstanta. Nah, untuk penyelesaiannya di sini itu menggunakan software GeoGebra. Di sini misalkan ada persamaan satunya X tambah Y sama dengan 15, terus X tambah 6Y sama dengan negatif 9. Kita bisa langsung mencari atau menyelesaikannya dengan menggunakan software GeoGebra. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Nia. Untuk penyelesaian masalah yang pertama, yaitu dimisalkan terlebih dahulu X-nya yaitu kartu berbentuk segi 5, dan untuk Y yaitu kartu berbentuk persegi. Kemudian kita bentuk persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 33, dan 4X ditambah 2Y sama dengan 100. Kita dapat dua persamaan. Kemudian setelah itu kita masukkan persamaan satu ke dalam kotak masukan di GeoGebra. Nah, setelah dimasukkan, kita kemudian ditekan Enter. Akan tampil garis seperti ini. Setelah itu, masukkan persamaan kedua ke dalam kotak masukan di GeoGebra. Kemudian, tekan Enter akan menghasilkan garis dari persamaan yang kedua seperti gambar berikut ini. Setelah itu, untuk mengetahui penyelesaiannya, kita akan mencari titik potong dari kedua garis lurus ini dengan menggunakan tool intersect. Kan muncul seperti ini, yaitu titik potong dari kedua garis tersebut 17,16. Nah, dari titik potong tersebut, 17 ini merupakan X dan Y-nya itu 16. Jadi, kita ketahui banyaknya kartu segi 5 yang harus diambil yaitu sebanyak 17 buah dan jenis kartu dengan bentuk persegi sebanyak 16 buah. Untuk penyelesaian masalah yang kedua, kita misalkan lagi X sama dengan karcis kelas 1 dan Y karcis kelas 2. Maka kita peroleh persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 500, dan persamaan yang kedua 8.000 X ditambah 6.000 Y sama dengan 3.250. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya menjadi 4X ditambah 3Y sama dengan 1.625. Setelah didapat persamaan ini, langsung kita masukkan ke dalam kotak masukan yang ada di GeoGebra. Setelah keduanya dimasukkan, akan tampil garis seperti ini. Setelah itu, sama seperti yang kita menggunakan intersect untuk mencari titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, sehingga kita peroleh titik potongnya yaitu 125,307. Nah, maka banyaknya karcis kelas 1 yang terjual adalah 125 karena kita tadi misalkan X-nya merupakan karcis kelas 1, dan untuk karcis kelas 2 kita misalkan Y yaitu sebanyak 375 lembar. Nah, untuk masalah selanjutnya akan disampaikan oleh Poppy. Untuk menjadi karyawan tetap sebuah perusahaan, seorang calon harus menempuh dua macam tes, yaitu tes kemampuan profesional dan tes penampilan berupa wawancara.
setiap tes tahap 1 dan 2 itu diberi bobot yang berbeda dan seorang akan lulus diterima di perusahaan apabila memperoleh nilai minimal dari kedua tes tersebut sebesar 75. Andi, Budi, dan Denny mengikuti tes tersebut dengan hasil di sini. Andi tahap 1 itu 60, tahap 2-nya 70. Budi tes tahap 1-nya 50, tahap 2-nya 70. Dan Denny tahap 1-nya 70, tahap 2-nya 50. Andi berhasil diterima menjadi karyawan perusahaan itu karena mendapat nilai gabungan yaitu 2 poin di atas nilai batas lulus. Tetapi Budi tidak diterima menjadi karyawan karena memperoleh nilai kurang 5 poin dari batas lulus. Apakah Denny diterima menjadi karyawan di perusahaan itu? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini juga masih berkaitan dengan SPLDP. Yang pertama kita identifikasi dulu masalah tersebut. Kita bisa menyisipkan teks di GeoGebra dengan mengklik tool sisipkan teks. Di sana, setelah diklik, kita bisa menyisipkan teks di mana kita bisa sisipkan di sini. Kita misalkan X-nya itu nilai tes tahap 1, Y-nya nilai tes tahap 2. Nah, tadi dari hasil tes itu kita bisa memperoleh beberapa persamaan. Yang pertama ada yang Andi, berarti kita bisa buat persamaan yaitu 60X ditambah 70Y sama dengan 75 ditambah 2. Kenapa 75 ditambah 2? Karena nilai minimal dari kedua tes tersebut itu 75 dan Andi memperoleh 2 poin di atas nilai minimal, berarti ditambah 2 jadi 77. Selanjutnya persamaan yang kedua, persamaan yang Budi itu berarti 50X ditambah 70Y sama dengan 75 dikurangi 5. Jadi 50X ditambah 60Y sama dengan 70. Nah, yang akan ditanyakan itu nilai Denny, yaitu 70X ditambah 50Y, hasilnya berapa? Nah, untuk selanjutnya, masukkan persamaan-persamaan yang diketahui di kolom masukan, kemudian enter. Yang pertama, kita masukkan persamaan 60X ditambah 70Y sama dengan 77. Kemudian enter. Nah, didapat garis seperti ini. Yang kedua, kita masukkan kembali persamaan, yaitu 50X ditambah 70Y sama dengan 70. Maka kita bisa lihat hasilnya. Di sini terdapat 2 garis. Terus, kita cari titik potong antara di perpotongan 2 objek. Maka didapat perpotongan. Nah, di sini titik A, di mana bisa dilihat titik A-nya itu nilai X-nya 0,7 dan nilai Y-nya 0,5. Nah, satu lagi langkahnya itu kita masukkan tadi yang persamaan Denny. Kita misalkan dengan PX, Y sama dengan 70X ditambah 50Y. Kita ketik di kolom masukan, kemudian enter. Nah, setelah kita dapat nilai A tadi, substitusikan nilai A-nya itu ke persamaan PX, Y sama dengan 70X ditambah 50Y dengan menuliskan P dalam kurung 0,7,0,5 di kolom masukan sini. Terus kemudian enter. Nah, setelah di enter, kita bisa lihat di sana ada nilai C 74. Nah, nilai C itu adalah nilai akhir yang diperoleh Denny. Maka dapat disimpulkan bahwa Denny tidak diterima menjadi karyawan di perusahaan karena nilainya itu kurang dari 75. Nah, seperti itu. Itu nilai C-nya itu adalah nilai akhir Denny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.